السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها الحسينيون والحسينيات ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام على الأئمة الهداة من ذرية الحسين، أحسن الله لكم العزاء في أبيكم وجدكم الحسين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا عين الحياة، أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. Ikhwan, akhwat sekalian, mari kita sampaikan bela sungkawa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahlu bait suci beliau. Kita sampaikan bela sungkawa kita kepada sahibul asri waz zaman, karena merekalah sejatinya ashabul azab. Sejatinya yang sedang berduka adalah beliau, yang sedang berduka adalah sahibul asri waz zaman. Seperti kita baca dalam doa nudbah, wala andubannaka sabahan wa masa'a wala abkiyanna alaika badalat dumu'i dama. Aku akan selalu ratapi engkau wahai ayahku, wahai kakekku al-Husain, di pagi dan di sore hari, sepanjang hari, dan aku akan menangisimu dengan cucuran air mata, dengan cucuran darah. Aku akan menangisimu dengan cucuran air darah sebagai ganti cucuran air mata. Duka yang sangat mendalam tentu dirasakan oleh setiap orang yang mengenal secara sempurna keagungan Al-Husain alaihi salam. Dan tidak ada yang memahami dan mengenali keagungan Al-Husain melebihi dari kakek beliau, melebihi dari ayah beliau, melebihi dari ibunda beliau, melebihi dari saudara beliau, melebihi dari saudari beliau Zainab, melebihi dari para a'immatul athhar salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Karena yang mereka tentu orang yang sangat berduka dengan peristiwa ini. Mengulang-ulang kabar dan berita serta cerita tentang tragedi Karbala yang kemudian diiringi dengan rintihan, yang diiringi dengan ucapan-ucapan yang menampakkan kesedihan, yang menjelaskan keagungan orang yang sedang kita peringati, adalah sebuah tradisi mulia yang berlaku di setiap umat. Tidak ada umat yang akan mengabaikan
dan kemudian melupakan orang-orang mulia dan terhormat di hati mereka, mereka tentu akan selalu mengingatnya. Itu yang disebut dalam istilah Arab dengan arisa, meratapi orang yang sudah mati dengan puja-pujaan tentang kemuliaannya. Kalaupun pada sebagian tradisi mungkin apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan risa itu sesuatu yang mungkin tidak real ada pada seorang mati yang sedang diratapi, boleh jadi adalah melebih-lebihkan sesuatu yang tidak ada pada si mayit yang sedang diratapi, namun juga disampaikan. Walaupun dari satu sisi boleh jadi itu positif, namun ketika apa yang disampaikan tidak ada pada pribadi yang sedang diperingati, tidak real ada pada perilaku atau sifat orang yang sedang diperingati, tentu itu sesuatu yang jauh dari etika Islam. Tetapi apabila kemudian yang disampaikan adalah sesuatu yang fakta, nyata, berbagai kemuliaan yang disampaikan dalam risa, rintihan itu, rintihan yang disempurnakan dan dilengkapi dengan pujaan, dengan menyebutkan berbagai macam keistimewaan, jasa-jasanya, itu sesuatu sekali lagi sudah menjadi tradisi khususnya di kalangan masyarakat Arab. Salah satu contoh yang diabadikan dalam sejarah Islam, saudara Malik ibn Nuwairah, yang konon dalam cerita versi penguasa, Malik dan kaumnya dianggap telah murtad dan kemudian dibantai habis oleh pasukan yang dikirim oleh penguasa dari kota Madinah. Padahal sejatinya tidak demikian. Terlepas dari semua cerita, ringkas kata bahwa kematian Malik ibn Nuwairah benar-benar menyayat hati kaumnya, keluarga dekatnya, sehingga ketika pada suatu hari saudara dari Malik ibn Nuwairah datang di masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, dan dalam waktu yang tidak jauh dari kematian saudara Umar bin Khattab yang bernama Zaid bin Khattab, rintihan yang disampaikan oleh saudara Malik ibn Nuwairah viral kalau istilah sekarang, menjadi buah bibir para pujangga dan orang-orang yang gemar dengan keindahan-keindahan sastra. Karena itulah yang mungkin banyak di kalangan masyarakat Arab saat itu menikmati nilai-nilai sastra yang ada pada bait-bait syair, khususnya bait-bait yang sifatnya risa. Umar pun sudah jauh hari pernah mendengar, karena peristiwa pembantaian Malik ibn Nuwairah sudah berlaku di zaman Khalifah pertama, bahkan sejak di bulan-bulan pertama kekuasaan Khalifah pertama. Sehingga kasidah yang digubah oleh saudaranya Malik ibn Nuwairah sudah melayang kemana-mana, semua pada mendengar. Sebagian dari mereka menghafal bait-bait syair indah itu. Ketika berjumpa dengan Khalifah Umar meminta kepada saudara Malik untuk mengulang, membaca bait-bait syair rintihan yang sangat memilukan. Bagaimana diceritakan pembantaian yang dilakukan terhadap kaumnya, bagaimana perlakuan mereka kepada Malik, dan Umar pun ikut menangis ketika mendengar rintihan, risa, ratapan yang disampaikan dalam bait-bait syair. Bahkan Umar mengatakan, aku sangat berharap andai engkau berkesempatan juga mengubah bait-bait syair indah untuk Zaid saudaraku.
Aku tidak pandai menyusun bait-bait syair yang indah, namun bait-bait syair yang telah engkau susun untuk saudaramu itu benar-benar indah, dan itu membuktikan engkau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi sunnatur risa, tradisi adanya risa, mengulang-ulang cerita duka tentang kematian seorang adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Sehingga apabila ada pihak yang ingin mengatakan jangan lakukan yang demikian, itu sepertinya ingin menabrak, ingin membentur, ingin mengubur hal positif yang ada pada jiwa kita sebagai manusia. Dan itu berlaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pada cerita saudara Malik ibn Nuwairah, mungkin sebagian tidak menganggapnya sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa risa, tradisi meratapi, menyampaikan kisah-kisah yang menyayat hati yang terjadi, andai itu dianggap sebagai sebuah hujjah, maka masih banyak, bahkan terlalu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan secara ringkas, menjelaskan secara khusus tentang peristiwa Karbala, bahkan jauh sebelum peristiwa itu sendiri terjadi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kelahiran putra dan cucu tersayangnya Al-Husain bin Ali, ketika bayi mungil itu yang diselimuti dengan kain putih diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan mengumandangkan iqamah di telinga kirinya. Allah mengutus Jibril untuk datang dengan dua tujuan, dengan dua agenda kedatangan Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, mengucapkan selamat atas kelahiran cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agenda kedua Jibril mengucapkan ucapan bela sungkawa kepada Rasulullah di hari yang sama, di waktu yang sama, mengucapkan selamat atas kelahiran, dan sekaligus Allah wahyukan kepada Nabi melalui Jibril bahwa cucumu yang engkau cintai, yang sekarang baru lahir ini, cucumu yang baru saja dilahirkan dan engkau gendong ini akan dibantai oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai umatmu. Diberitakan. Bayangan kita, kalaupun ada sesuatu yang bakal menimpa bayi, anak kita, cucu kita, ada sesuatu yang menyedihkan, mungkin tidak akan disampaikan, ditutup dulu. Ini masa masih biarkan seorang kakek bergembira dengan kelahiran cucunya. Namun Allah tidak mengizinkan yang demikian. Di hari sukacitamu wahai Muhammad, kamu juga harus mengingat duka Al-Husain alaihi salam. Bukan dalam rangka Allah ingin menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merusak kegembiraan Rasulullah, tidak. Justru Rasulullah diberitahukan di hari kelahiran Al-Husain bahwa cucunya ini akan dibantai, dan Rasulullah pun kemudian menangis, bersedih, berduka tentang apa yang akan dialami oleh cucu tercintanya. Tidak cukup di hari pertama. Di hari ke-7, di saat Al-Husain genap usia 1 tahun, di saat Al-Husain genap usia 2 tahun, Allah selalu memperbaharui dan terus mendatangkan Jibril, memerintahkan Jibril untuk datang dan menyampaikan wahyu, dan setiap kali kabar duka disampaikan oleh Jibril, bukan karena Nabi sudah lupa, tidak, namun sengaja Allah selalu mengingatkan dan memperbaharui agar ini menjadi tradisi bagi kita, untuk juga memperbaharui kesedihan untuk Al-Husain alaihi salam. Jangan pernah kita membiarkan momen duka ini berlalu sehingga kita pun perlahan-lahan akan lalai dan lupa akan peristiwa ini. Karena ketika kita lupa akan duka Al-Husain, berarti kita lupa jalan menuju surga.
Ketika kita tidak lagi memperingati Al-Husain, berarti kita telah kehilangan arah menuju surga. Al-Husain adalah sosok pribadi agung yang mempersembahkan jiwanya dan ditangisi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwanya terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita temukan. Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba juga mengalami derita, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan beliau seperti yang beliau perlakukan Al-Husain. Tentang Ali bin Abi Thalib yang juga akan gugur syahid dalam keteraniayaan, namun tidak ada penekanan seperti yang ditekankan tentang peristiwa pembantaian Al-Husain alaihi salam. Tentu semua ada hikmah yang besar di balik itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali disebutkan dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibn Hajar dan para ulama yang lainnya meriwayatkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada beliau, dan beliau sedang konsentrasi menerima wahyu dari Jibril. Al-Husain masuk ke ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mendapatkan kakeknya sedang menundukkan jasadnya demikian, Al-Husain menunggangi dan duduk di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bermain-main, dan Rasulullah tidak menurunkan Al-Husain dari punggungnya sementara wahyu beliau terima. Jibril menyampaikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bergerak dan membiarkan Al-Husain tetap bermain-main di punggung suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Jibril kembali mengingatkan tentang apa yang bakal dialami oleh Al-Husain. Wahai Muhammad, apakah engkau mencintai putramu ini? Tentu, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa umatmu akan teruji, akan mengalami sebuah ujian berat, dan mereka gagal dalam ujian itu. Mereka akan membunuh putramu ini. Jika engkau mau, aku akan ambilkan segenggam tanah dari tempat terbunuhnya putramu tersebut. Lalu riwayat mengatakan bahwa Jibril mengulurkan tangannya untuk mengambil segenggam tanah putih dari padang Karbala dan diserahkan kepada Rasulullah. Dalam sebagian riwayat lain, ketika Rasulullah menerima segenggam tanah Karbala, beliau cium tanah Karbala tersebut. Lalu salahkah apabila para pecinta Al-Husain mencium tanah Karbala? Bukankah mereka sedang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kembali bahwa setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperbaharui berita duka oleh Jibril, beliau nangis. Dan kemudian setelah selesai Jibril menyampaikan wahyu dan Jibril pun kembali ke Rabbul Izzah, Rasulullah keluar ke masjid sambil tetap memegang segenggam tanah yang diserahkan oleh Jibril kepada beliau. Menuju masjid, di hadapan kerumunan para sahabat, Rasulullah meneteskan air mata menangis, sehingga para sahabat disebutkan dalam riwayat, di antara mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Hudzaifah, ada Ammar, ada Abu Dzar, dan ratusan para sahabat yang lain yang sedang menanti dan duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka menyaksikan Rasulullah menangis, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, ma yubkik? Gerangan apa yang menyebabkanmu menangis?" Maka Rasulullah mengatakan, "Akhbarani Jibril. Malaikat Jibril telah mengabarkan kepadaku bahwa putraku Al-Husain akan dibunuh, dan dia menyerahkan segenggam tanah dari Karbala, tempat di mana cucuku, putraku akan dibantai. Tempat itu namanya At-Taf, nama lain dari Karbala."
Kita bisa bayangkan ketika Rasulullah menyampaikan, menceritakan apa yang bakal dialami oleh Al-Husain alaihissalam dan beliau menangis. Tidak mungkin para sahabat juga kemudian acuh tidak ikut menangis. Kita tidak akan menuduh mereka memiliki hati yang sekeras batu sehingga menyaksikan berita duka yang menjadikan Nabi mereka menangis, kemudian mereka tetap hanya melotot saja kemudian menyaksikan seakan ini sebagai berita biasa. Tidak, kita yakin bahwa mereka juga punya kepekaan sehingga mereka akan ikut menangis. Sebagaimana juga dalam riwayat lain dikatakan kemudian menjadi kur tangis di masjid Nabi. Itu juga sebagai bukti bahwa menggelar majelis aza bukan tradisi yang dipaksakan, yang dibuat-buat, yang diadakan dengan tanpa dasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi mulia, yang pertama mengadakan aza di hadapan para sahabatnya. Ini adalah tradisi riza. Apalagi yang kita sedang ratapi adalah manusia yang mulia, yang untuknya Allah telah menurunkan puluhan ayat suci Al-Quran yang memuji, yang untuknya ratusan bahkan mungkin ribuan sabda Nabi yang menjelaskan kemuliaan dan keagungannya. Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa sedemikian banyak riwayat-riwayat yang membicarakan tentang Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain serta para imam suci Ahlul Bait yang lainnya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak memahami menganggap ini sebagai sekedar kamaliyat, sekedar Nabi ingin menjelaskan keutamaan mereka dan selesai. Sebagaimana juga Nabi berbagi sabda untuk orang-orang lain tentang keutamaan mereka. Tidak. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam risalah beliau adalah menjelaskan para pemimpin yang akan mengawal Islam dan mereka adalah Ahlul Bait, sehingga menyampaikan sabda-sabda tentang Ahlul Bait adalah bagian inti dari tanggung jawab kerasulan beliau. Bukan inisiatif pribadi ketika menyaksikan kemuliaan-kemuliaan tertentu dari pribadi-pribadi agung keluarganya kemudian Rasulullah mengapresiasi, memuji. Tidak. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan semua keutamaan keluargamu, karena umat harus tahu tentang keutamaan keluargamu, karena umat harus paham tentang pemimpin mereka. Jangan sampai tertipu sehingga para pemimpin disingkirkan sementara musuh-musuh para pemimpin diagungkan. Karena ini akan menjadikan kita kehilangan arah dalam keberagamaan kita. Sekali lagi kembali ikhwan akhwat sekalian, riza, ratapan dengan bahasa apapun, bahasa yang bisa menyayat hati, ungkapan-ungkapan yang akan mengundang kesedihan adalah tidak cuma tradisi masyarakat Arab yang terpuji, tidak juga tradisi masyarakat Arab yang kemudian diadopsi atau dikukuhkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengulang dan terus mengulang kisah tragedi Al-Husain alaihissalam. Namun ini lebih dari itu, sunnatul Quran. Riza adalah sunnah Quraniyah. Berapa banyak ayat-ayat yang kita baca yang menjelaskan tentang berbagai macam penindasan, perlakuan keji kepada orang-orang mukmin yang Allah angkat ceritanya. Dan apabila kita baca ayat-ayat itu, mungkin tidak terlalu jauh cara pembawaannya dari maktal yang biasa dibaca oleh para pecinta Al-Husain alaihissalam. Ada penekanan pada sisi keteraniayaan, ada penekanan pada sisi kemazlumiyahan mereka, ada penekanan pada sisi kekejian perilaku para penindas, diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang menyayat. Cerita-cerita sedih itu disampaikan oleh Al-Quran. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang itu.
Di antaranya adalah Suratul Buruj. Suratul Buruj adalah sebuah cerita tentang tragedi mengerikan yang dilakukan oleh sekelompok kaum durjana terhadap sekelompok kaum mukmin yang tidak punya dosa kecuali keimanannya kepada Allah. Tidak punya dosa, tidak punya salah, tidak pernah mengganggu siapapun. Namun keimanannya mengusik kepentingan para penguasa yang zalim saat itu. Qutila ashabul ukhdud. Ini gaya redaksi yang dipilih dalam ayat tersebut mirip dengan gaya bahasa yang ada pada Maktal, menceritakan bagaimana ashabul ukhdud, orang-orang yang ditempatkan di pinggir sebuah parit besar yang digali oleh penguasa dan dipenuhi dengan kayu bakar, dan kemudian kayu itu dinyalakan sehingga apinya pun menyala-nyala. Orang-orang mukmin itu didudukkan di bantaran galian besar yang berapi tersebut sambil mengancam mereka. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Didudukkan, ada intimidasi, ditekan agar mereka menanggalkan keimanan. Kalau tidak, ancamannya akan dilempar satu persatu ke dalam api unggun yang ada di galian tersebut. Digambarkan qutila ashabul ukhdud an-nar dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang diperlakukan terhadap orang-orang mukmin. Kenapa kejahatan itu mereka lakukan? Apakah kaum mukminin mengganggu mereka? Tidak. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Tidak ada dosa mereka. Orang-orang kafir itu dendam hanya semata karena mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini riza, ya, adalah rintihan. Al-Quran mengajarkan kepada kita, ulangi cerita pembantaian keji yang dilakukan. Dan ketika Al-Quran menceritakan demikian, apa kita akan sama dengan membaca koran, katakan? Tidak ikut larut dalam kesedihan, sementara yang dibantai dengan cara keji, dibakar hidup-hidup adalah kaum mukminin, baik kita kenal mereka maupun tidak kenal mereka. Keimanan mereka yang menyatukan kita dengan mereka. Kendati kita dipisah dari mereka ribuan tahun, boleh jadi bukan sesuatu yang akan memisah kita dengan mereka. Keimanan yang menyatukan kita. Ketika Al-Quran menceritakan yang demikian, apa yang diminta dari kita oleh Al-Quran? Apakah kemudian membaca, kita tutup, wa shadaqallahul azim, selesai? Tidak. Meminta kita akan berpihak kepada orang-orang mazlum. Cerita itu penuh dengan pelajaran. Ketika kita membaca ada sekelompok orang teraniaya dimanapun mereka, siapapun mereka, kita harus berpihak kepada orang-orang yang teraniaya, dan kita harus mengecam orang-orang yang menganiaya. Al-Quran ketika menceritakan ini meminta dari kita sikap yang jelas. Jangan pernah kita berada di area tengah yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula wa la ilaha ula. Yang membunuh ashabul ukhdud radhiyallahu anhum, ashabul ukhdud radhiyallahu anhum, semua radhiyallahu anhum. Tidak, harus ada sikap yang jelas. Harus berpihak pada siapa kita? Apakah berpihak pada penguasa zalim kafir yang membunuh kaum mukminin tanpa dosa, atau kita harus berpihak kepada kaum mukminin yang dibantai tanpa dosa? Ini adalah pelajaran Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Al-Quran 1400 tahun hanya dilantunkan, hanya disemarakkan dalam lomba-lomba musabaqah tilawatil Quran. Pelajarannya kapan diambil? Kapan kita berkesempatan untuk mengambil pelajaran Al-Quran? Risa, kembali lagi, majlis risa kita adalah majlis Quran, majlis sunnati, berbasis Al-Quran, berbasis sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang belum memahami, memang itulah
kenyataan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-jahlu ummus syarr. Kebodohan itu adalah pangkal dari berbagai keburukan. Tidak ada obat bagi orang bodoh kecuali belajar. Kalau memang problemnya adalah ketidaktahuan. Namun apabila problemnya ketidaksiapan hanya sekedar untuk berpihak kepada yang mazlum, maka ini adalah sekelas Umar bin Sa'ad yang tahu Al-Husain di pihak yang benar, namun karena menginginkan kenikmatan secuil dari kenikmatan dunia, karena menginginkan raha, menginginkan hidup tenang tanpa gangguan siapapun, walaupun ketika berpihak kepada Al-Husain tidak pasti harus ada gangguan, namun sebagian tidak siap untuk berpihak kepada kebenaran. Dan inilah penyakit yang terjadi di masa sepeninggal Rasulullah yang tidak jauh dari wafat beliau. Karbala terjadi, pembantaian kepada Al-Husain terjadi bukan semata karena para penguasa zalim, tidak. Namun penguasa yang zalim itu telah merusak tatanan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar menjadi orang-orang yang cinta dunia dan siap membuang agamanya demi secuil dunia. Problemnya itu. Sehingga kita duduk sekarang memperingati tragedi Karbala, semangat kita satu, agar apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang acuh terhadap kebangkitan Al-Husain, walaupun tidak berbaris bersama pasukan Ubaidillah bin Ziyad, namun tidak memberikan pembelaannya kepada Al-Husain alaihissalam, agar penyakit yang ada pada mereka tidak terulang kembali pada kita. Al-Husain alaihissalam dalam salah satu surat pendek beliau yang disebutkan, beliau layangkan dalam selembar kertas yang sangat kecil, yang beliau gulung kecil sekali, tidak lebih dari 2 baris atau 1 baris setengah. Surat Al-Imam Al-Husain ketika beliau telah sampai di Karbala, beberapa hari sampai di Karbala, beliau menulis surat. Beliau perintahkan seorang untuk menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menyerahkan surat ini kepada adiknya Muhammad ibn al-Hasan, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Surat yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Minal Husain ibn Ali ila akhihi Muhammad ibn Ali wa man qibalihi min Bani Hashim. Dari Husain putra Ali kepada Muhammad putra Ali dan kaum Bani Hashim yang ada di sekelilingnya. Apa isi surat? Ka'anna dunya lam takun wa ka'annal akhirata lam tazal wassalam. Surat yang sangat pendek, namun beliau menggambarkan dari surat yang sangat pendek ini, inilah realitanya yang menjadikan Al-Husain ditinggalkan oleh umat kakeknya. Kita tidak berbicara tentang pasukan yang sudah benar-benar terpedaya oleh setan sehingga bergabung bersama Umar bin Sa'ad, punya permasalahan lain, punya hisab lain, umat Islam yang lain yang kita bicarakan. Ka'anna dunya lam takun, seakan dunia ini tidak ada. Wa ka'annal akhirata lam tazal, dan seakan akhirat tetap ada sekarang. Bukan menanti hari kiamat, tidak. Sekarang akhirat ini ada. Al-Imam ingin menggambarkan, kalian jangan tenggelam dalam kebergantungan kalian kepada dunia, karena dunia itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada dunia ini. Cepat atau lambat akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan dahulu dunia ini, dunia akan meninggalkan kita. Lam takun, tidak ada. Karena jangan terlalu bergantung kepada dunia. Pikirkan maslahat akhirat kalian. Wa ka'annal akhirata lam tazal. Jati diri kita adalah amal kita. Kebahagiaan kita di akhirat adalah amal kita.
Tidak ada jati diri selain amal soleh kita di akhirat. Karena dalam kasus anaknya Nabi Allah Nuh, apa firman Allah? Innahu amalun ghairu saleh. Tidak lagi dibicarakan sosoknya, namun jati diri dari manusia adalah amalnya. Amal anak Nabi Allah Nuh adalah amal buruk, menentang kebenaran, menentang ayahnya. Sehingga itulah jati dirinya. Tidak peduli apakah dia anak siapa, jabatannya apa, apapun. Karena jati diri kita adalah akidah dan amal kita. Innahu amalun ghairu saleh. Dia adalah, bayangkan mestinya kan, dia adalah orang yang berbuat amal yang tidak soleh. Kan mestinya demikian. Namun tidak. Ayat mengatakan innahu, sesungguhnya anak Nuh ini adalah sebuah amalan yang tidak soleh. Karena sekali lagi jati diri manusia itu adalah amalnya. Al-Imam Al-Husain dalam surat pendek itu menggambarkan kepada kita, inilah yang terjadi. Dan inilah yang menjadi penyebab peristiwa Karbala terjadi. Dan melalui surat itu jangan sampai terulang kecelakaan yang terjadi pada jiwa-jiwa kaum mukminin saat itu, pada diri-diri kaum muslimin saat itu. Jangan sampai terulang pada kita. Karena kalau terulang pada kita, kita akan terjatuh pada jurang yang sama dengan yang mereka alami. Jadi kembali ikhwan akhwat sekalian, riza, ratapan adalah sunnah Qur'aniyah, sunnah yang telah ditradisikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semuanya jelas. Apalagi ketika kita harus berujuk kepada riwayat-riwayat para imam suci kita. Selesai buat kita. Para imam telah menganjurkan kita untuk selalu mengadakan majlis-majlis azza seperti ini dengan janji-janji. Dan janji para imam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang punya hati hidup di saat orang-orang yang tidak pernah mau meratapi Al-Husain, hati mereka kaku, keras dan akan mati. Banyak orang yang berhati mati namun tidak sadarkan diri. Dia menganggap dirinya memiliki hati yang paling hidup karena menjaga mulut, tidak mau mengecam-ngecam orang-orang zalim terhadap Ahlul Bait. Seakan-akan mulut saya adalah mulut yang paling suci, sehingga tidak mau mencela, tidak mau mengutuk orang-orang yang melakukan kejahatan kepada manusia-manusia mulia. Sementara mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang mati namun tidak sadarkan diri karena merasa raganya masih hidup. Sementara jati diri seorang bukan raganya. Jati diri seorang adalah jiwanya, hatinya. Ketika hati itu telah mati, berarti selesailah dia. Tidak ada harapan untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan hanya akan didapat oleh orang-orang yang mencintai Al-Husain, meratapi Al-Husain. Oleh karena itu, Al-Quran telah menegaskan, sunnah Nabi telah mengajarkan, para imam suci Ahlul Bait telah menekankan kepada kita, sehingga para ulama Syiah, masyarakat Syiah di bawah bimbingan para ulama Syiah punya slogan yang jelas. Slogan kita dalam kehidupan kita, a'yaduna ma'atimuna. Lebaran-lebaran kita adalah ya ma'tam ini. Inilah hari kita yang akan nanti-nantikan. Karena hari ini yang akan menghidupkan hati-hati kita. Ma'atimuna a'yaduna atau a'yaduna ma'atimuna. Tergantung kita akan susun kalimat itu seperti apa, dan maknanya juga tidak akan jauh berbeda. A'yaduna ma'atimana. Kalau kita akan maknai bahwa hari-hari sukacita kita itu adalah hari ma'tam kita. Hari sukacita, Idul Adha, Idul Fitr, hari gembira. Namun di saat hari gembira, bukankah juga ada anjuran kita membaca doa-doa
Doa diantaranya yang ada dalam Shahifah Sajadiyah yang dianjurkan untuk dibaca di hari Idul Adha dan Idul Fitr. Apa penggalan doa itu? Mengeluhkan kepada Allah. Hari Lebaran ini adalah hari keagungan Ahlul Bait. Hari di mana Allah menampakkan kemuliaan Ahlul Bait, maqam Ahlul Bait, namun dirampas oleh para perampas. Ini dijelaskan dalam Shahifah Sajadiyah. A'yaduna, di saat kita gembira, kita juga harus mengingat ada derita Ahlul Bait. Demikian juga ma'atimuna a'yaduna, ma'tam yang kita adakan di hari-hari Asyura ini harus kita nanti sebagaimana kita menanti hari-hari Lebaran, hari sukacita kita. Bukan berarti harus dengan bersukacita, tidak. Namun kita gembira menyambut hari ini karena hari ini adalah madrasah. Di hari ini kita akan berduka cita dengan tangisan, dan tangisan itu yang akan memadamkan api neraka, yang akan memadamkan semua sifat-sifat buruk yang ada pada jiwa kita. Itulah sunnatul risa, sekali lagi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Selain itu, kita tidak perlu meminjamkan telinga kita kepada suara-suara sumbang dari kanan dan kiri. Kita cukup Al-Quran bimbingan kita, Nabi teladan kita, arahan para imam adalah kompas kehidupan keberagamaan kita. Yang lainnya silahkan. Apa kata seorang penyair yang itu syairnya dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Syair yang indah, saya akan tutup dengan syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut sebagian catatan itu adalah qasidah Imam Syafi'i dalam diwan Imam Syafi'i. Apa di antaranya? Qasidah panjang. Qasidah panjang, namun satu bait akan saya bacakan. Dan ini mudah-mudahan menjadi pegangan hidup kita. Kata Imam Syafi'i, khalluli aliyan imaman wa naslahu. Wahai kalian semua yang ada di dunia ini, biarkan Ali dan keturunannya menjadi imam-imam kami. Wa antum fil baqina fi awsa'il hilmi. Yang lainnya ambil semua, tidak apa-apa. Al-Muhim sisakan Ali bin Abi Thalib dan keluarga sucinya. Yang lainnya silakan. Kita tidak akan berebut. Kita cukup memiliki manusia-manusia suci. Khalluli aliyan imaman wa naslahu wa antum fil baqina fi awsa'il hilmi. Tidak usah takut kita akan rampas. Ambil. Silahkan. Minta dikumpulkan di akhirat. Silahkan. Kita tidak akan juga minta dikumpulkan dengan mereka di akhirat. Kita akan minta dikumpulkan dengan Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar. Wa la ja'alahu Allah akhir al-'ahd minni li ziyarati. Mari kita baca bersama. Assalamu ala al-Husain Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.